Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, kawan-kawan para pencinta games lover. Kembali dengan My Collection. Hari ini saya akan mengenalkan kawan-kawan sekalian, melanjutkan sesi yang kemarin tentang penjelasan mengenai kenapa kita harus memilih batu giok. Saat ini di depan kawan-kawan sekalian ada jenis batu giok super yang Masya Allah deh pokoknya kalau melihat. Nah ini dia kawan-kawan. Kawan-kawan bisa melihat ini jenis jade yang super. Kawan-kawan kalau melihatnya Masya Allah kilaunya. Jangan tanya harga ya kawan-kawan, karena ini harganya sangat-sangat menarik. Kilaunya subhanallah indah sekali. Ini jenis giok tipe 1 grade 1 Burma. Oke kawan-kawan sekalian, saya akan melanjutkan hal ihwal kisah tentang kenapa harus batu giok. Jadi beberapa tahun yang lalu demam batu akik merajai negara kita. Para pencinta batu bermunculan, para kolektor baik domestik maupun mancanegara sampai ke pelosok negeri mencari batu mulia. Karena negara kita juga produce batu-batu akik. Kenapa demikian kawan-kawan? Negara kita ini ring of fire. Jadi tarikan dari dalam ini mineral-mineral bumi ini keluar seiring dengan terjadinya gempa, meningkatnya aktivitas seismik yang mengakibatkan para batu-batuan yang ada di dalam nih yang kadar mineraloidnya sangat luar biasa, memiliki kekerasan, keindahan, itu semuanya bermunculan dari dalam bumi. Seolah-olah ada bencana ya. Padahal Allah itu sangat adil kawan-kawan. Dia tidak memberikan bencana begitu saja, namun di balik bencana itu ada suatu hal yang sangat luar biasa. Di mana debu-debu vulkanik ini akan memberikan kesuburan pada tanah. Kemudian debu-debu vulkanik ini juga akan mengantarkan nutrisi makanan untuk tumbuh-tumbuhan tertentu sehingga tumbuh-tumbuhan ini menjadi subur. Kemudian mengeluarkan batu-batuan kawan-kawan. Ternyata di dalamnya ada kandungan emas, magnesium, kemudian ada sejenis batu-batu mulia, yang lain sebagainya. Banyak semuanya dikeluarkan oleh Allah dalam perut bumi ini agar dinikmati oleh manusia. Jadi manusia yang hidup di sekitar tempat daerah-daerah patahan, daerah-daerah gunung api, ternyata sedimentasi batu-batuannya luar biasa. Ada kandungan emasnya, ada kandungan magnesiumnya, ada kandungan ferumnya, ada kandungan auriumnya, macam-macam kawan-kawan. Dan sangat besar kemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga kita harus menjadi orang yang bersyukur. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu merupakan suatu hal yang baik yang bisa dinikmati oleh makhluk hidup yang namanya manusia. Jadi kawan-kawan, salah satu batu mulia yang banyak dicari oleh para kolektor yaitu sejenis batu-batuan giok. Batu ini banyak digemari, selain warnanya indah juga dijadikan aksesori dan ornamen-ornamen perhiasan, dan sebagian orang mempercayai dengan melihatnya itu memberikan kesehatan. Nah ini kawan-kawan yang harus saya luruskan. Sebenarnya tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan kecuali Allah SWT. Adapun batu-batu itu hanya benda mati ya. Yang boleh jadi benda itu juga hidup di sisi Allah SWT. Dia berzikir, dia mengingat Allah. Namun kalau kita hanya melihat benda-benda ini, batu-batu ini hanya dari estetika saja, dari keindahannya saja.
Kadang-kadang keindahan-keindahan ini yang menjadi obat bagi orang yang stres gitu. Makanya batu-batu ini kadang-kadang bukan hanya sekedar keindahannya saja, namun batu-batu ini menjadi sarana terapi juga bagi orang-orang yang melihatnya, menimbulkan spirit, semangat dan lain sebagainya. Kemudian digunakan juga untuk bahan campuran dengan logam-logam tertentu, kemudian didesain dalam bentuk suatu pengobatan, yaitu spring bed ya, tempat tidur yang terbuat dari jade, batu-batu jade, batu-batu turmalin yang manfaat buat kesehatan. Jadi kawan-kawan semua, Allah itu tidak menciptakan benda-benda yang ada di alam semesta ini kecuali akan memberikan manfaat buat manusia. Cuman pengetahuan manusia saja yang belum sampai ke arah itu. Kalau dia sudah tahu dan dia sudah mengenal manfaatnya satu persatu, niscaya benda-benda ini menjadi sarana teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk manusia, yang bisa memberikan kemudahan untuk manusia, sehingga mempunyai nilai lebih juga, di samping mungkin nilai baik dari estetika maupun nilai dari value, jadi bentuk-bentuk barang-barang berharga yang bisa ditradingkan. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bersama, batu giok ini banyak dicari. Selain warnanya cantik, juga khasiatnya sangat positif bagi kita semua ya. Selain untuk aksesori, juga bermanfaat buat kesehatan. Tadi kan ada kasur terapi yang dari giok, dari batu turmalin. Oleh karena itu, dia memiliki kandungan ion-ion positif. Jadi batu giok yang asli ternyata sangat banyak sekali digunakan, terutama untuk kesehatan tubuh. Jadi khasiat dari batu jade ini bisa melancarkan peredaran darah, karena ion positif yang keluar dari batu giok berfungsi melancarkan peredaran darah, sehingga orang-orang bisa terhindar dari penyakit darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung. Kemudian sebagai penetralisir racun katanya dalam tubuh, racun yang masuk di dalam tubuh bisa dinetralkan oleh ion positif serta kandungan mineral yang terdapat di dalam batu giok. Kalau ini kan ilmiah ya kawan-kawan, bukan magic ya. Juga bisa meningkatkan imunitas katanya, kekebalan tubuh. Ion-ion positif yang telah disebut tadi berguna juga untuk memberikan energi positif di dalam tubuh, sehingga katanya memunculkan kekebalan dari dalam tubuh ya, kekebalan alami dalam tubuh meningkat, dan kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Bisa juga memperbaiki metabolisme tubuh. Metabolisme hampir sama dengan meningkatkan kekebalan. Ion positif yang terkandung dalam batu giok bisa memancarkan energi positif melalui tulang belakang hingga ke seluruh tubuh kawan-kawan. Kesehatan pencernaan, kandungan mineralnya membantu makanan yang telah masuk ke dalam tubuh terserap hingga nutrisinya menjadi lebih baik bagi manusia dan juga lebih cepat. Menghambat penuaan dini, kandungan mineral pada batu giok menghambat penuaan dini katanya, untuk kulit-kulit yang mulai keriput. Wah, ini luar biasa ini. Menghindari stres berkat energi positif yang terkandung di dalam giok, maka batu giok bisa merasakan hal yang positif, kemudian terhindar dari stres. Menolak energi negatif. Energi positif yang ada dalam batu giok dipercaya mampu menolak energi negatif, katanya dari gangguan jin, setan, iblis. Wah, ini dia ini. Ini semacam mitologi juga nih. Question mark juga. Tapi ya itulah. Mencegah insomnia. Tapi kalau kita lihat ya kawan-kawan ya, katanya konon di dalam surga Allah SWT itu ada batu-batuan hijau, batu-batuan berwarna. Mungkin dia memancarkan gelombang-gelombang pendek ya, sehingga dia memunculkan energi positif. Terus katanya untuk bisa dipakai juga untuk hipnoterapi, hipnosis, kemudian mencegah insomnia, gangguan tidur. Aksesoris batu giok itu katanya energi positifnya bisa membuat kita merasa rileks, kemudian membantu kita tidur. Bisa membantu penyerapan oksigen menjadi lebih banyak. Ion positif juga yang terkandung kata di dalam batu jade
ini bisa lebih maksimal masuk ke dalam tubuh hingga peredaran darah menjadi lancar dan baik. Zaman dahulu gelang batu giok dipakai oleh para kaisar Cina dengan sebagai bentuk salah satu lambang kekuasaan dan kejayaan. Oleh karena itu memang batu ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu di dataran Cina karena merupakan lambang kerajaan, lambang kejayaan, kedikjayaan. Maka banyak orang yang memakai batu untuk tujuan tertentu. Nah, ini yang mungkin tidak kita percaya ya kawan-kawan ya. Katanya batu ini bisa memberikan tuah, membuat orang-orang bisa menjadi lebih kaya, macam sugihan. Ini mitologi lagi, kembali ini kepercayaan-kepercayaan yang menurut saya sebenarnya kurang tepat gitu. Gelangnya juga ya, gelang giok ya atau cincin memiliki energi alam yang sangat dahsyat sehingga memberikan pengaruh positif kepada kita yang berdampak pada kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau ion positif ya mungkin ya secara chemical ya. Namun mendapatkan kekayaan dan kesuksesan dalam usaha, saya kurang setuju kawan-kawan untuk hal yang satu ini. Karena menurut saya ini mitologi aja. Ini mitologi dan believe or not gitu. Kalau saya tidak mempercayai itu, karena saya melihat batu-batu ini dari estetika kawan-kawan, dari sisi keindahannya. Katanya orang yang selalu gagal dalam masalah percintaan kalau memakai batu ini katanya asmaranya menjadi lancar. Apa hubungannya? Sebenarnya kalau menurut saya mendekati wanita idaman, mendapatkan jodoh yang baik itu adalah satu bagian ikhtiar dan doa. Jadi kalau dia niat baik, katanya energi positif yang ada di batu itu membantu dia. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau pancaran gelombang energi positif itu berimplikasi terhadap kesehatan tubuh manusia, ya fine-fine aja lah, boleh lah itu. Selain itu juga bisa membuat aura positif di dalam diri, memunculkan rasa damai, rasa kasih sayang. Ini yang menurut saya tidak bisa diyakini ya kawan-kawan ya. Juga bisa memunculkan rasa percaya diri, mendekati lawan jenis. Ini oke, kalau yang untuk satu-satu ini kita melihat kembali lagi sebagaimana semula kawan-kawan. Saya selalu memandang batu ini dari segi estetika dan nilai investasinya saja. Ingin meningkatkan keberuntungan memakai batu giok, orang Cina, etnis Cina sangat percaya katanya memakai batu giok. Ini merupakan dari bagian daripada batu surga. Akan sangat mendatangkan keberuntungan dan kejayaan. Semakin lama dipakai, batu akan berubah menjadi kehijauan. Sebenarnya ini kadar mineraloid yang ada di dalam batu, dia bereaksi dengan keringat tubuh manusia. Jadi mungkin akan membuat batu itu berubah menjadi warnanya menjadi lebih tua, lebih hijau. Jadi kalau menurut orang-orang Chinese ini dikatakan ini memberikan hoki. Sebenarnya kalau hoki ya hoki-hoki aja. Kalau batu itu indah, kemudian orang yang melihatnya pun tertarik. Kalau dia warnanya menjadi lebih cemerlang, harganya menjadi lebih mahal. Jadi itu kawan. Jadi beda kan yang namanya kepercayaan, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis juga. Memang batu giok itu dipercaya sebagai banyak khasiatnya untuk kesehatan karena mengandung ion positif untuk tubuh manusia. Selain mengandung ion positif, batu giok juga mengandung gelombang infrared. Kalau ini kan kandungan chemical kimia yang ada di dalam batu itu yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah sehingga dapat mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi sebenarnya coronary factor ini dari makan sebenarnya. Kalau kita banyak mengkonsumsi makan-makan yang ada protein ya sebagai katalis, mungkin kayak tempe dan lain sebagainya, dia ada anti coronary factornya. Kalau pancaran gelombang ini penelitiannya saya belum sampai ke sana karena saya belum lihat sendiri ya. Jika pancaran sinarnya memakainya akan memantulkan sistem saraf di dalam tubuh kita, katanya bekerja bisa membuat itu yang membuat kita bisa terhindar dari stroke ya. Jadi ini penelitiannya mungkin orang-orang Cina kan dia memakai batu ini sudah ribuan tahun. Tapi ya apapun judulnya, giok ini sebagian orang-orang
yang mempercayainya dan saya tidak mempercayainya, karena saya orang yang beriman, saya hanya percaya kepada Allah. Di sini dijadikan simbol kebijaksanaan dan cinta kasih. Oleh karena itu, masyarakat Cina, orang tua Cina, dia suka memberikan gelang giok untuk anak perempuan sebagai lambang cinta. Kalau lambang itu sah-sah aja lah ya. Kita simbol apa saja yang bisa kita angkat menjadi simbol atau lambang itu boleh saja, seperti bendera merah putih gitu kan. Lambang simbol merah tanda berani, putih tanda suci kan. Itu kalau orang-orang Chinese dia suka memberikan batu giok sebagai lambang cinta, perlindungan, kebijakan, kemudian menjadi ketentuan ya di sana, sehingga orang-orang yang meninggal juga di makamnya ditemukan giok, artinya kedamaian itu bisa berangkat bersama orang-orang yang mati itu. Kalau ini kan kembali kepercayaannya. Kalau kita tidak percaya itu, karena saya selalu kawan-kawan melihat batu itu dari sisi estetikanya dan nilai investasinya. Pancaran batu giok katanya memberikan sesuatu yang harmoni bagi memakai, sehingga kehidupan akan menjadi lebih selaras, serasi, seimbang. Konon katanya energi kebijakan dari batu giok ini menyatu dengan pemakainya. Allahu a'lam bishawab. Kalau itu sih saya tidak bisa meyakini, karena kembali lagi kawan-kawan, saya menyukai batu ini karena estetikanya, karena nilai investasinya. Supaya bisa merasakan manfaat batu giok, tentunya sang pencari batu giok harus benar-benar tahu membedakan mana yang asli di pasaran. Memang sih ada sertifikat atau memo yang bisa menjamin keaslian dari batu giok tersebut. Tapi alangkah baiknya jika kita tahu mana giok yang asli atau palsu. Kawan-kawan sekalian, untuk tips membedakan batu giok asli atau palsu, ini kawan-kawan harus tahu nih, mereka yang para penggemar batu. Yang pertama, jika terkena air atau minyak, batu asli tidak akan berbekas. Perhatikan untuk kawan-kawan sekalian. Kemudian yang kedua, jika dibakar dengan api kecil atau korek, batu yang asli tidak akan meleleh atau meninggalkan bekas gosong. Kalau dia dari plastik, langsung dia bereaksi, warnanya akan menjadi gelap. Jika dibakar dalam waktu lama, maka dia akan mengeluarkan cairan berwarna sedikit coklat. Kemudian jika asli, akan terasa dingin jika ditempelkan di kulit muka, terutama di kulit pipi. Mungkin paling sensibilitasnya paling tinggi ya. Batu tiruan terkadang terlihat bening seperti kaca dan tidak terdapat serat di dalamnya. Beda kalau ini seratnya kelihatan sekali. Batu tiruan juga terlihat bening ya. Dan beda ya, sintetis ya. Kawan-kawan bisa menyaksikan langsung. Kemudian batu asli tidak mudah pecah, sedangkan batu tiruan itu mudah retak dan pecah apabila bersinggungan dengan benda keras. Kemudian menggunakan alat Presidium Game Tester, yang bila kita tempelkan alat tersebut ke batu, jarum itu akan bergerak ya ke tanda hijau. Itu tandanya itu batu asli. Menggunakan Diamond Tester juga bisa. Cara kerjanya hampir sama dengan Presidium Game Tester. Kaca pembesar juga bisa kita gunakan untuk melihat serat-serat alami yang terdapat di dalam batu tersebut. Jadi sangat spesifik ya kawan-kawan ya. Untuk batu giok umumnya berwarna hijau. Namun ternyata beda asal juga beda warna loh kawan-kawan. Jika batu dari Cina berwarna hijau pekat dibandingkan batu giok daripada Indonesia, tidak hanya berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna merah. Yang tingkat kekerasannya katanya konon bisa mengungguli berlian kawan-kawan. Ini mungkin yang membuat batu giok asli ini sangat mahal ya. Untuk membedakan dengan benar asli atau tidaknya biasanya dengan batu giok tiruan, jika dijemur di terik matahari dia akan berwarna kehijauan, namun berubah warna menjadi gelap bahkan hitam bila di dalam ruangan. Batu yang asli akan terasa lebih licin dan tetap berkilau, dan warnanya tidak akan pudar meskipun sering terkena air maupun terpapar sinar matahari. Kemudian kawan-kawan, jika kita ingin membeli batu giok, ini ada tips-tipsnya ya. Pastikan kita mendapatkan sertifikat keasliannya. Batu giok yang asli harus disertai sertifikat lab dengan kualitas grade A. Batu yang dijual dengan sertifikat grade A biasanya dijual di toko-toko perhiasan ya.
hati-hati ya jika kawan-kawan beli di pasar tradisional, kemudian pedagang keliling. Ya ini salah-salah ya, kita bisa ketipu nih. Kalau kita tidak cermat, malah kita mendapatkan batu yang jenisnya imitasi. Oke kawan-kawan, para games lover, silakan kawan-kawan kalau ingin melihat YouTube batu-batu saya, kawan-kawan bisa mereview mundur ke belakang karena banyak jenis-jenis batu yang lain yang saya beritakan di dalam channel YouTube saya. Silakan kawan-kawan subscribe, like, and share. Bisa juga melalui Instagram, kemudian bisa juga melalui Facebook, supaya saya menjadi lebih semangat untuk menceritakan batu-batu mutu manikam yang ada di wilayah Nusantara dan batu-batu yang ada di luar negeri. Karena apa kawan-kawan? Kalau kita menceritakan suatu kebaikan kemudian orang mendapat manfaat dari kebaikan ini, maka ini suatu jariah yang besar untuk kita semua. Jadi kawan-kawan, sebelum saya akhiri, silakan kawan-kawan perhatikan kembali lagi. Coba dilihat jenis Geograde A yang sangat indah ya. Kilau dan warnanya juga sangat indah. Ini mereka para penggemar-penggemar batu, para pencinta batu, game lovers, selalu memberikan pilihannya dengan jeli ya, dengan teliti. Jadi jangan sampai tertipu kawan-kawan. Perhatikan serat-serat yang ada di dalamnya, dalam batu. Kalau dia merupakan batu yang natural, selalu ada diferensial ya, perbedaan urat-uratnya di bagian dalam. Jadi heterogennya tinggi. Kalau dia homogen, dia rata semuanya. Wajib kita curiga itu adalah jenis batu-batu sintetis. Jadi mungkin ini kawan-kawan sekalian, silakan like, subscribe, and share sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan YouTube channel saya, khususnya untuk informasi mengenai batu-batu mulia, batu-batu aki, batu-batu mutu manikam yang ada di wilayah Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.